Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena atas kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul secara live pada pagi hari ini di Instagram untuk merayakan ulang tahun Dolava, doa deklarasi syafaat yang pertama. Di mana spesial kita pada hari ulang tahun pertama ini, kita bersama-sama akan mendoakan orang-orang yang kita kasihi dengan memperkatakan firman Tuhan secara live di Instagram. Oleh karena itu, pada saat ini, kami membuka kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk menuliskan permohonan-permohonan di kolom komen live streaming ini, supaya permohonan-permohonan Bapak, Ibu dapat kita doakan di acara live streaming ini. Jadi silahkan memasukkan permohonan-permohonannya di kolom komen ya Bapak, Ibu. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru bergabung, kami mau menjelaskan secara singkat apa itu Dolava. Komunitas Dolava adalah wadah di mana kita bersama-sama berdoa sepakat untuk orang-orang yang kita kasihi dengan memperkatakan firman Tuhan yang kegiatannya diadakan setiap Selasa pukul 10 pagi. Kita perkatakan kembali firman Tuhan dalam doa, dan kita imani bahwa firman Tuhan berkuasa untuk menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Mari kita mendeklarasikan firman Tuhan, biar damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal akan masuk ke dalam hati kita dan mendesak segala kekhawatiran dan permasalahan keluar dari hidup kita. Biarkan firman-Nya bekerja sebagai tembok rohani untuk hidup kita dan juga untuk hidup orang-orang yang kita kasihi. Mari kita buka acara Dolava 1 tahun ini dengan doa pembuka. Mari kita perkatakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih kami panjatkan untuk hari yang baru ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena kasih karunia Allah, kami yang berkumpul pagi ini adalah sebagaimana kami ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan-Mu kepada kami tidak sia-sia. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepada kami pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah kami percaya. Beritahukanlah kami jalan yang harus kami tempuh, sebab kepadamu-lah kami angkat jiwa kami. Apapun yang terjadi hari ini, kami akan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami, agar kami tidak padamkan roh. Dengan hikmat Roh Kudus, hari ini kami yang berkumpul pagi ini akan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami percaya semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Karenanya kami tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi kami nyatakan dalam segala hal keinginan kami kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Tuhan Allah kami memberkati kami dalam segala pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami perbuat hari ini, kami mau perbuat dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga terang kami bercahaya di depan orang yang kami jumpai hari ini, supaya mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Hari ini, kami yang berkumpul pagi ini akan menjalani aktivitas kami dengan penuh sukacita dalam kebenaran dan kekuatan-Mu. Amin.
Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib kami. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi kami ya Tuhan. Sungguh kejadian-Mu dahsyat dan ajaib, ajaib yang Kau buat untuk kami. Pada kesempatan ini, Saudari Emma juga ingin memberikan kesaksian atas kebaikan Tuhan yang diberikan kepadanya, yang dia alami pada saat dia mendeklarasikan firman Tuhan melalui buku Kuasa Doa, Kuasa Firman Tuhan, dan juga melalui komunitas Dolafa ini. Kami persilahkan Saudari Emma untuk memberikan kesaksian. Semuanya di komunitas doa syafaat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas Dolafa ini yang sudah berumur 1 tahun. Semoga Tuhan selalu memberkati perjalanan komunitas ini sampai selama-lamanya. Dan kedua, di sini saya mau sharing tentang pengalaman saya ikut di Dolafa ini ya. Pertama-tama saya diajak sama Ci Indri awalnya juga nggak langsung ikut sih, banyak kendala juga yang saya nggak bisa join. Akhirnya suatu kali saya pas ada kesempatan dan saya pikir kenapa enggak, karena Ci Indri udah ajakin terus, ya udahlah saya pikir ini udah saatnya saya join. Begitu saya join, saya merasa di sini nyaman ya, kita bisa berdoa bersama dan beberapa komunitas. Saya juga ada baca Alkitab kan, saya pikir kenapa enggak sambil dibarengin kita doa bersama. Karena ini juga isinya doa-doa tentang firman Tuhan itu sendiri. Ketika saya join, setelah gabung, Ci Indri, tim Dolafa kirim buku KFT, yaitu kumpulan firman Tuhan untuk saya sebagai hadiah. Dan saya senang sekali karena saya bisa juga doa sendiri di rumah ya. Saya memperbanyak firman-firman Tuhan yang saya belum tahu gitu, lebih ke untuk daily sendiri. Dan saya senang sekali karena saya bisa memperkatakan itu lebih sering ya di rumah begitu. Dan kebetulan di lain waktu saya ngajak beberapa sahabat saya juga, dan mereka juga ikut join di sini bareng-bareng. Dan kebetulan lagi setelah itu saya dapat kiriman lagi dari tim Dolafa, yaitu buku KFT seri selanjutnya. Karena kami dihadiahkan begitu dari tim Dolafa. Jadi saya udah punya 2 nih gitu kan. Nah, suatu kali saya pikir saya kan doa itu setiap malam ya, sebelum tidur saya baca doa yang ada di KFT, lalu saya tambahin dengan doa pribadi. Saya pikir kenapa enggak kalau malam ini tuh saya ajak suami saya. Jadi bukunya saya kasih ke dia, saya bilang coba nih baca aja deh, kamu pilih aja yang mana, ini kumpulan doa-doa, saya bilang gitu. Akhirnya dia baca, dia pimpin doa malam itu, dan ya hasilnya baik sih, kami berdoa bersama gitu kan. Terus saya pikir-pikir lagi, kenapa juga nggak ini jadi rutinitas tiap malam untuk kami, bisa lebih menyatukan, dalam artian kita berdoa bersama biar lebih kuat gitu ya. Kami kan selama ini kalau doa mau tidur ya doa sendiri-sendiri, tapi begitu adanya buka FT ini, saya jadi bisa berdoa bersama gitu, karena suami saya yang bacain, nanti saya habis itu doa pribadi gitu. Nah itu berjalan beberapa hari ini, dan sampai sekarang saya punya buku KFT yang kumpulan seri ketiga itu udah lengkap semua ya kan, mereka kan KFT dari 1, 2, 3. Jadi saya kadang-kadang sama suami saya bilang, nih ada buku baru, saya bilang gitu. Nah suami saya jadi kayak ngerasa seneng gitu, jadi kumpulannya banyak, terus dia bisa pilih-pilih gitu. Jadi menurut saya buku KFT ini selain kita untuk memperkaya firman Tuhan, dan ini baik banget untuk menjalin hubungan saya dan suami, dalam artian kita doa bersama, doa malam bersama itu kita lebih jadi kayak lebih kuat lagi, lebih ngerasa
intim lagi lah seperti itu dalam hal kita membangun dan hubungan antar suami istri, hubungan orang tua dengan anak seperti itu. Jadi kita lebih kompak, lebih sejalan lagi seperti itu. Jadi terima kasih tim Dolava atas buku-buku KFT-nya yang sudah dibikin, sudah diterbitkan kepada kita semua di sini. Semoga Tuhan memberkati semuanya dalam perjalanan Dolava ini sampai menjadi komunitas yang besar. Amin. Terima kasih. Terima kasih Sis Emma atas kesaksiannya, sungguh menguatkan sekali. Dengan kita memperkatakan firman Tuhan, dengan kita mendeklarasikannya, kita semakin menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan juga dengan mendeklarasikan firman-firman Tuhan, kita membangun tembok rohani untuk hidup kita juga, untuk orang-orang yang kita kasihi. Terbukti juga dengan juga menjalin kekompakan bersama pasangan ya, berarti ya Sis Emma ya. Sehingga kita dapat bersama-sama berdoa sepakat untuk kita sepakat mendoakan apapun. Mendoakan keluarga kita, mendoakan orang-orang yang kita kasihi, mendoakan permasalahan kita. Sehingga semua apapun yang kita khawatirkan kita buang keluar, kita gantikan dengan firman-firman Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita tetap konsisten antara perkataan kita dan tindakan kita, sesuai dengan teladan Kristus, mari kita mendoakan doa kuasa firman Tuhan dengan tema pribadi berintegritas. Mari kita berdoakan bersama-sama di rumah. Silakan. Marilah berdoa. Bapa Maha Mulia, mampukan kami yang berkumpul pagi ini menjadi pribadi yang berintegritas, di mana ada konsistensi antara ucapan kami dengan tindakan kami yang sesuai dengan teladan Kristus. Dalam hidup kami menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kami akan memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kami, karena hidup kami yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mata kami tertuju pada kasih setiamu, dan kami hidup dalam kebenaranmu. Kami tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik kami tidak bergaul. Kami mau selalu berjalan jujur, supaya keselamatan dari Allah akan diperlihatkan kepada kami. Karena perbuatan yang adil dan benar lebih menyenangkan Tuhan daripada segala persembahan. Kami lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal kami, sebab kami menanti-nantikan Engkau. Engkau menopang kami karena ketulusan kami. Engkau membuat kami tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, dan keturunan kami akan berbahagia karena benar dan bersih kelakuan kami. Amin. Sekarang kita akan mendoakan permohonan-permohonan. Sekarang kita akan mendoakan permohonan-permohonan yang sudah masuk melalui Google Form. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, tim Sarah dan Anggur Baru, khususnya dalam acara Dolava yang sudah terselenggara selama 1 tahun ini. Kami Engkau jadikan mitra kerja-Mu untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat-Mu. Kami tim Sarah dan Anggur Baru adalah kawan sekerja Allah,
ladang Allah, bangunan Allah. Engkau yang perlengkapi kami dengan segala hikmat-Mu. Kau beri kami kekuatan, kesetiaan, dan Kau mampukan kami untuk melakukan banyak perkara besar. Biarlah melalui semua yang kami lakukan, semakin banyak orang yang mengenal firman-Mu dan mengalami kasih-Mu, semakin banyak jiwa yang datang menjadi murid-Mu dan tetap setia sampai akhir. Amin. Bapa, Engkau yang telah mempersatukan Toar dan Jenny, Anita dan Kevin, Yuni dan Didi, Eli dan Michael dalam pernikahan kudus di altar-Mu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah dibuang di antara mereka. Cinta mula-mula senantiasa bersemi dalam hati mereka. Mereka mengandalkan kasih dalam setiap lakunya. Mereka saling mengampuni, seia sekata, seperasaan dan rendah hati satu dengan lainnya. Sebagai suami, mereka mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Sebagai istri, mereka tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Para istri memenangkan suaminya melalui perlakuan mereka. Biarlah hanya damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati tiap-tiap mereka. Kemenangan terjadi dalam kehidupan rumah tangga ini. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah mempersatukan Gaby dan Peter sebagai pasangan. Mereka akan meresmikan hubungan ini di depan altar-Mu yang kudus. Engkau yang memberkati pernikahan Gaby dan Peter. Mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap laku mereka dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Peter menjadi imam, raja, dan nabi dalam keluarganya, yang membawa istri dan anak-anaknya kelak semakin dekat denganmu. Gaby menjadi penolong yang setia bagi suami dan anak-anaknya, sehingga semua mata bisa melihat suatu keluarga harmonis yang diberkati. Amin. Engkau yang telah membentuk Kiora, Clara, Tiara, Andrew, Chanda, Indira, Sydney, Nicole, Reko, sejak dari dalam rahim. Engkau bentuk mereka dengan sangat amat baik adanya. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau rancangkan keberhasilan dalam hidup mereka. Engkau pertemukan mereka dengan teman-teman, komunitas yang hormat takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Kau jadikan mereka kepala, mereka mendapat perkenanan-Mu Tuhan. Besarlah kesejahteraan Kiora, Clara, Tiara, Andrew, Chanda, Indira, Sydney, Nicole, Reko, karena mereka adalah murid-murid Kristus. Amin. Bapa, Engkau berfirman, tidak baik bila manusia itu seorang diri saja, dan Engkau akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Engkau yang akan mempertemukan Grace Angela, anak-anak Ibu Cecilia, Vika, Afdal, dengan pasangan yang hormat takut akan Tuhan, yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan dalam setiap lakunya, dan dengan hikmat yang dari Tuhan, Grace Angela, anak-anak Ibu Cecilia, Vika, Afdal, dapat menangkap pasangan yang telah Tuhan kirimkan, agar mereka kelak membangun rumah tangga yang terberkati, rumah tangga yang menghadirkan Tuhan di dalamnya. Amin. Terima kasih Bapa atas usaha yang telah Engkau berikan pada Christine dan keluarganya. Engkau Tuhan yang membangun dan mengawal usaha mereka. Engkau memberkati secara berlimpah usaha mereka ini, sehingga usaha ini boleh terus berkembang. Engkau buat berhasil dan beruntung. Tidak ada senjata apapun yang ditempa dapat mengenai semua usaha mereka, karena dalam diri mereka ada tanda-tanda milik Kristus. Melalui usaha ini, mereka menjadi mitra kerja-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu yang memberkati banyak orang. Amin. Engkau, Tuhan, yang membuka jalan di padang belantara, Engkau juga yang akan membuka pintu kesempatan bagi Feritz, Chandra, Putri, Stephen, Cynthia, Amel, Amira, Kesia untuk mendapat pekerjaan yang terbaik sesuai dengan keahlian yang Engkau telah berikan kepada mereka.
Hati yang taat dan setia ada pada mereka, sehingga mereka melakukan semua pekerjaan yang dipercayakan pada mereka, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Engkau Tuhan yang senantiasa berjalan menyertai mereka. Engkau tidak membiarkan dan meninggalkan mereka. Mereka mengasihi-Mu. Dalam setiap langkah Feritz, Chandra, Putri, Stefan, Cynthia, Amel, Amira, dan Kesia, mereka tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Amin. Bapa, Engkau yang telah memilih Yuming dan keluarga menjadi mitra kerja-Mu. Engkau pula yang akan memperlengkapi mereka dalam semua yang mereka butuhkan untuk berkarya di ladang-Mu. Kesehatan yang prima, pekerjaan yang berhasil, relasi yang harmonis antara keluarga dan sesama, hati yang taat dan setia, sehingga saat mereka melayani, mereka tidak menjadi batu sandungan. Tetapi orang dapat melihat karya Kristus dalam keluarga ini. Melalui Yuming dan keluarga, semakin banyak jiwa yang datang dan menjadi murid-Mu. Amin. Bapa, kami bersyukur karena Engkau yang memberkati Supardi, Yudi, Windarto, Steve, dan Didi dengan usaha-usaha yang mereka kerjakan sekarang. Engkau mengaruniakan mereka kelimpahan. Kau perintahkan berkat ke atas semua pekerjaan tangan mereka. Tuhan yang membuka perbendaharaannya yang melimpah dan memberi hujan bagi tanah mereka, sehingga mereka berhasil dan melalui usaha-usaha yang mereka kerjakan, mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberkati Vera dengan tanah di Melati, Jogja, Ernie dengan tanah di Banjarmasin, Santi dengan tanah di Jakarta, keluarga Tanu Hadi dan keluarga Wongso dengan aset-aset. Berkat-Mu melimpah dalam hidup tiap-tiap mereka. Tanah-tanah dan aset-aset ini akan dijual. Engkau tahu rencana mereka. Engkau Tuhan yang akan buat berhasil penjualan tanah-tanah dan aset ini. Pembeli yang membutuhkan tanah dan aset ini, Kau pertemukan dengan mereka. Proses jual beli terjadi dengan cepat dan lancar dengan harga yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sudah menyembuhkan Patricia Susana dan Sylvia Christina dari kanker parunya. Firman-Mu berkata, kesusahan tidak muncul untuk kedua kalinya. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, Patricia Susana, Sylvia Christina telah sembuh. Kami hanya percaya pada kebenaran-Mu Tuhan. Kami patahkan semua hasil lab, perkataan dokter yang berkata terjadi metastase, karena semuanya bisa berubah, tetapi kebenaran-Mu tidak pernah berubah. Patricia Susana dan Sylvia Christina senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Setiap hari terjadi regenerasi sel-sel baru yang baik. Semakin hari, Patricia Susana dan Sylvia Christina semakin pulih, sehat, dapat beraktivitas seperti semula. Amin. Tuhan adalah perisai dan perlindungan Mama Sally, dan Michael. Hati mereka melekat kepada Tuhan, sehingga Engkau yang meluputkan mereka dan membentengi mereka. Dengan panjang umur, Kau kenyangkan mereka. Kau Tuhan akan memperlihatkan keselamatan yang daripada-Mu. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Mama Sally, dan Michael seumur hidup mereka. Mereka melalui hari-hari mereka dengan hati yang gembira, penuh damai dan sukacita. Amin. Terima kasih untuk keluarga kecil Wiwit. Engkau yang telah mempercayakan pada mereka dengan putra-putri yang hormat takut pada Tuhan. Mereka menjadi orang tua yang dihormati dan ditaati oleh anak-anaknya.
Wiwit dan suami senantiasa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Wiwit menjadi penolong yang setia bagi suami dan anak-anaknya. Suaminya menjadi imam, raja, dan nabi yang membawa istri dan anak-anaknya semakin dekat dengan Tuhan. Perkenanan Tuhan ada pada keluarga Wiwit. Amin. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan pada Oscar, Indah, dan Freddy. Engkau Tuhan yang setia menyertai mereka, menggenggam tangan mereka. Biarlah mereka boleh mengalami dan menerima kasih-Mu ya Bapa. Hormat, takut akan Engkau ada dalam diri mereka, sehingga mereka terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka kembali ke gereja bukan sebagai rutinitas, tapi karena mereka ingin membalas kasih-Mu ya Tuhan. Melalui hidup mereka, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bapa, Engkau yang telah memberkati Bapak Tony LH sampai usianya di 64 tahun. Engkau Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan Pak Tony, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Kesehatan dan kekuatan yang prima, kesempatan-kesempatan baru Engkau bukakan baginya. Segala perkara dapat dia tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadanya. Setiap hari Kau penuhin hatinya dengan damai dan sukacita. Amin. Engkau, Yesus yang telah mati untuk semua dosa dan segala sakit penyakit kami. Engkau berkata dengan bilur-bilur-Mu, Lili Estelia telah sembuh dari radang tenggorokan. Kelly telah sembuh dari penyakit mata. Agnes Wina Herawati telah sembuh dari demensia. Yan Adisaputra telah sembuh dari gangguan pita suara. Gideon Yudi Irawan telah sembuh dari stroke. Siuling Didit, Yeyen, Yani, Jennifer, Dion Maringka, Maria Giam, Mike Lolong telah sembuh dari penyakit kanker. Mei telah sembuh dari suara serak. Veronica Heni, Farida, Mita, Oma Akim telah sembuh dari penyakit ginjal. Agustin Lim telah sembuh dari sirosis dan diabetes. Feris telah sembuh dari cedera ligamen di lutut kiri. Dedi telah sembuh dari tulang retak di lutut. Saldi, Silvi telah sembuh dari pasca operasi bonggol kaki. Julita, Silvi telah sembuh dari kista dan miom. Inge, Kevina, Tati telah sembuh dari sakit lambung. Lis Herdiati, Heni telah sembuh dari skoliosis. Sinta, Vera, Betty telah sembuh dari frozen shoulder. Margareta, Rosa, Albert telah sembuh dari tiroid. Yulia telah sembuh dari sakit kaki, vitiligo, dan gatal-gatal. Rio, Sumi telah sembuh dari sinusitis. Saat mereka sungguh percaya, mereka sepakat dengan kebenaran firman-Mu, maka segala sakit penyakit tidak punya tempat lagi di dalam tubuh mereka. Segala sakit harus keluar dari tubuh mereka. Dan kami sepakat pemulihan, kesembuhan pasti terjadi. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Amin. Dan untuk lebih meneguhkan apa yang telah kita sepakati dan memperkuat iman serta karakter kita, marilah kita menjaga perkataan kita dengan memperkatakan doa kuasa perkataan. Tuhan Maha Kuasa, mampukan kami yang berkumpul pagi ini
untuk selalu mengucapkan kata-kata iman yang membawa kuasa supranatural Tuhan dalam hidup kami. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Awasilah mulut kami ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir kami. Tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hikmat Tuhanlah yang mampu menanganinya. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kami memakai perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, karena setiap kata sia-sia yang kami ucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapan kami akan dibenarkan, dan menurut ucapan kami pula, kami akan dihukum. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu, ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kami mengimani dan mempercayai sepenuhnya firman-Mu, karena perkataan-perkataan yang Engkau katakan kepada kami adalah roh dan hidup. Oleh karenanya, kami yang berkumpul pagi ini memperkatakan firman-Mu dengan iman dan tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang kami katakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagi kami. Karena seperti yang kami katakan di hadapan-Mu, demikianlah akan Kau lakukan kepada kami. Amin. Sekarang kita akan mendoakan permohonan yang sudah masuk di dalam kolom komen. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada Kesia, Jessica, dan Auriel, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan SMA dengan baik. Dengan hikmat yang daripada-Mu, mereka memutuskan jurusan yang akan mereka ambil di universitas yang tepat sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, di mana mereka kelak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, yang menyenangkan hati Bapa dan disenangi oleh sesama. Perkenanan Tuhan selalu ada untuk mereka. Masa depan yang penuh harapan, itu menjadi bagian mereka. Amin. Permohonan doa untuk ekonomi. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas Bless di dalam lumbungnya dan di dalam segala usahanya. Tuhan akan membukakan baginya perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanah mereka dan pada masanya dan memberkati segala pekerjaannya. Apapun yang ia kerjakan, ia lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua yang dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan akan memenuhi segala keperluan Bless menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Berdoa untuk studi Gregory, Kea, dan Richard. Bapa, Engkau telah membentuk mereka dari sejak dalam kandungan. Bapa, Engkau tahu Engkau punya rencana yang terbaik untuk Gregory, Kea, dan Richard. Masa depan yang penuh harapan, itulah bagian mereka. Dalam menempuh studi mereka ini, biarlah hikmat Tuhan senantiasa ada dalam diri anak-anak ini ya Bapa. Dengan hati yang haus dan lapar terus akan kebenaran-Mu. Dan mereka punya hati yang rendah hati untuk senantiasa menjadi pelaku firman. Dan
hormat takut akan Tuhan senantiasa ada dalam diri mereka. Amin. Berdoa untuk Richard dan Jason agar takut akan Tuhan. Bapa, hormat takut akan Tuhan, itu Engkau tanamkan dalam diri Richard, Jason, Bernard, Francis, Nicholas. Bapa, anak-anak ini merupakan biji mata-Mu Tuhan. Engkau yang akan menggenggam tangan mereka senantiasa dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan demi kemenangan untuk masa depan mereka. Biarlah Roh Kudus yang terus membimbing langkah mereka, sehingga mereka senantiasa berjalan di jalan yang telah Engkau rancangkan. Keselamatan yang daripada-Mu senantiasa Engkau tunjukkan kepada Richard, Jason, Bernard, Francis, dan Nicholas. Amin. Berdoa untuk perjalanan Imam, Julia, Andika, Sumitro ke Dili. Tuhan yang akan menjaga Imam, Julia, Andika, Sumitro, Kedili terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa mereka. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tuhan buat berhasil semua yang mereka rencanakan di Dili. Sesungguhnya Engkau yang akan mengutus seorang malaikat di depan mereka untuk melindungi perjalanan ini. Semua yang direncanakan Engkau buat berhasil. Amin. Doa untuk anak. Bapa, tunjukkanlah jalan-Mu kepada email Susan, supaya mereka hidup menurut kebenaran-Mu. Hendaklah mereka berakar di dalam Engkau dan dibangun di atas Engkau. Mereka bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka, dan hendaklah hati mereka melimpah dengan syukur. Mereka mempunyai lingkungan pergaulan yang baik, yang tidak serupa dengan dunia ini, tetapi mereka berubah oleh pembaruan budi mereka, sehingga mereka dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan sempurna. Kami mematahkan setiap siasat email Susan dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan email Susan untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, sehingga mereka dapat mengenal Bapa dengan benar. Email Susan tumbuh menjadi anak berkarakter ilahi. Perkenanan Tuhan ada atas mereka. Amin. Amin. Doa mencari pasangan hidup. Bapa, Engkau berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Engkau akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Karenanya kami mohon campur tangan-Mu untuk mempertemukan anak-anak dari Widya Stuti Suwito dengan pasangan yang hormat, takut akan Engkau, yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang mengandalkan Tuhan dalam setiap lakunya. Dengan hikmat Tuhan, anak-anak dari Widya Stuti Suwito dapat menyenangi pasangan yang telah Engkau berikan ini. Mereka merupakan pasangan yang seimbang dan seiman. Mereka menjadi keluarga yang terberkati, yang kelak melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Amin. Doa mendoakan orang tua lansia. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada Bapak Ibu Budi, Bapak Ibu Ikhwan, Bapak Yohanes Santoso Tansil. Engkau yang senantiasa memberi kekuatan kepada mereka dan menambah semangatnya. Engkau yang mengajar Bapak Ibu Budi, Bapak Ibu Ikhwan, dan Yohanes Santoso Tansil menghitung hari-hari sehingga mereka memperoleh hati yang bijaksana. Di masa tua pun mereka masih berbuah, gemuk dan segar untuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Mulut mereka penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Allah sumber pengharapan memenuhi Bapak Ibu Budi, Bapak Ibu Ikhwan, Yohanes Santoso Tansil,
dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus mereka berlimpah-limpah dengan pengharapan. Amin. Doa ulang tahun. Bapa, terima kasih atas cintamu kepada Nikolas yang berulang tahun ke-15, serta Sisilia yang berulang tahun ke-50. Kami berdoa dengan bertambahnya usia, mereka semakin dewasa dalam imannya. Tuhan memberikan kepada mereka apa yang dikehendakinya, dan Tuhan menjadikan berhasil apa yang Dia rancangkan. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan Nikolas dan Sisil, dan akan Kau perlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Engkau yang mengajarinya menghitung hari-harinya, sehingga mereka memperoleh hati yang bijaksana. Sampai akhirnya nanti Nikolas dan Sisil mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir dan tetap memelihara imannya. Amin. Mendoakan untuk keluarga harmonis. Bapa, saat ini kami membawa keluarga Imel Susan, keluarga yang tinggal di Panjang Jiwo, keluarga Cecilia Hela ke hadapan-Mu. Karena hanya dekat Allah saja mereka sekeluarga tenang. Daripadamulah keselamatan mereka. Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati suami yang takut akan Tuhan. Istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Suami mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadap istri. Ajar mereka sekeluarga mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada mereka. Kami mohonkan berkat untuk keluarga Imel Susan, keluarga yang tinggal di Panjang Jiwo, keluarga Cecilia Hela, dan keluarga kami semua yang berkumpul di live Instagram pada pagi hari ini. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Karena Benedikta Fania, Benedictus Matthew, Maria Jenis Harjono, Oscar Indah Freddy, berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan menjadikannya kepala dan bukan ekor. Tuhan merancangkan pekerjaan baik untuk mereka, dan mereka ada dalam pekerjaan baik itu. Segala perkara dapat mereka lakukan di dalam Kristus yang memberi kekuatan pada mereka. Tuhan merancangkan keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bagian mereka menyadari identitas mereka sebagai anak kesayangan Bapa, mempercayainya dan menerimanya. Maka semua rencana Tuhan, masa depan yang penuh harapan itu terjadi dan tergenapi dalam hidup Benedikta Fania, Benedictus Matthew, Maria Jenis Harjono, Oscar Indah Freddy. Bapa, kami bersyukur Andrea Tirta, Julius Ardi boleh berkarya di perusahaan mereka. Kiranya mereka dapat berbuah dimanapun mereka ditempatkan. Mereka bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Segala perkara dapat mereka tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka. Kebenaran menjadi barisan depan mereka, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangnya. Semua yang dikerjakan tangan mereka, Kau buat berhasil dan beruntung. Perkenanan Tuhan dan manusia ada pada Andrea Tirta dan Julius Ardi. Amin. Doa untuk luka batin. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menyembuhkan Graciela Alexandra Charlie yang patah hati dan membalut luka-lukanya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang daripadanya. Engkau Tuhan yang mentahirkan hati Graciela Alexandra Charlie dan memperbarui batinnya dengan roh yang teguh. Engkau akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinnya. Dan Engkau akan menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang taat kepadanya.
Pujilah Tuhan, hai jiwa Graciela Alexandra Charlie. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin Graciela. Hati yang baru Tuhan berikan dalam batinnya. Hati yang penuh damai dan sukacita, sehingga hidupnya diubahkan. Rancangan Tuhan dalam hidupnya tergenapi. Amin. Permohonan untuk lepas dari terjerat hutang. Dalam pergumulan karena terjerat hutang yang sedang dialami, keluarga Cahaya kiranya mereka tetap mengandalkan Tuhan dan senantiasa bertanya padamu jalan keluar yang harus mereka tempuh. Keluarga Cahaya dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Dengan demikian mereka akan menemukan anugerah dan pertolongan pada waktunya. Bersama Tuhan mereka akan mengalami kemerdekaan, bebas dari semua hutang. Mereka akan keluar sebagai pemenang. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Permohonan untuk kesembuhan. Dengan kepakmu, engkau menundungi Starita dari demam berdarah, menundungi Yan Adi Saputra dari sakit tenggorokan dan pita suara, menundungi Sylvie dari mata minus, menundungi Ibu Mei Ing, Pak Kuswanto, Ibu Soefong, Ibu Aihwa, Yakob, Windy, Yanti, Amangku, Valentina, Ani Indraswari, Aloysius Tunggal, menundungi Darmawan dari cedera lengan kirinya, menundungi Evi, menundungi Sarah dari kanker payudara, menundungi Bless PPS dari kansernya, menundungi Lisa Hamdali dari kanker rahim, menundungi Hervina Darmawan, Debbie Gondowijoyo, menundungi Fengki Kusuma dari kanker, menundungi JJ dari autis, Ran Magani dari autis, Tante Mary dari sakit persendian dan infeksi kulit, menundungi Posan dari flu-nya, menundungi Bless PPS, semoga PET scan dan MRI baik hasilnya, dan menundungi Sarah Verly dari kanker payudaranya. Di bawah sayapmu mereka berlindung. Mereka tidak takut dan gentar karena sakit penyakit yang mereka derita. Sebab engkau tidak membiarkan dan tidak meninggalkan mereka. Engkau akan melepaskan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah sukacita yang dari Allah adalah kekuatan mereka. Setiap hari mereka mendapatkan kekuatan baru, seperti Raja Wali yang terbang tinggi, karena mereka senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Jiwa mereka senantiasa memuji Tuhan. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka semua sudah sembuh. Amin. Demikianlah permohonan-permohonan yang telah masuk. Ada permohonan, demikianlah permohonan-permohonan yang telah masuk. Untuk teman-teman yang terlambat memasukkan permohonan, jangan khawatir, tetap akan kami doakan setelah live ini selesai oleh tim doa kami. Dan permohonan-permohonan tersebut akan kami masukkan kembali di pertemuan doa Lafa berikutnya di Selasa depan via Jimit. Dan sekarang mari kita tutup doa Lafa pagi ini dengan doa penutup. Bapa, terima kasih untuk live streaming hari ini. Kami percaya semua yang hadir di pagi ini secara online maupun offline menerima berkat terbaik yang daripadamu ya Tuhan. Berkat kesembuhan, berkat pemulihan dalam setiap aspek hidup kami. Hidup kami dipulihkan, sehat, makmur, berhasil dan beruntung. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami hidup di bumi seperti di surga. Saat ini kami ucapkan berkat untuk Mei, Nani, Emma, Mahda, Warung Nenek, Christine, Alexander Lee, Rani Rahmoyo, Julia Irawati, Blessed, Yeni Anggraini, Dartania, 5628, Widya, Lemon Marine Placenta, Wahyu Hidayat, Rani Rahmoyo, Susi, Properti Jual Murah, Cahaya. Kami ucapkan berkat untuk Ramawati Solihin,
Sarah Sarce, Meila, Hani, Ailina, Yulia Melani, Geren Napitupulu, Lince Salai, Leni, Julianti. Kami ucapkan berkat untuk Ang Mary Simanjuntak, Sels Kusnadi, M5NCH, Andrea, Lingling, Adayanaka, Mahda Ipa, Lilianti Adli, Irmala, Felicia Chung, Glad GT, Tere Rianti, Cecilia Hela, Cecil WLN Food Journal, Gabriela, SP Gunawan, HD Van Celestial, Nini Rudi, Haryani Surya, Lim Hakeng, Wivina, Lasuryate, Darkania, Ailina, Ignatius Hadistan, Claudia Justina, Lisa Hamdali, Melawati Handayani, Ilya Sundari, Feby Surhatati, Eldrik Panden Solang, Email Susan, Elsiemer, Julia Haryanto. Kami ucapkan berkat juga untuk Dayana, Nur Cahya, Yosefin Karim, Verly Marlin, Yulia Melani, Dian Magdalena, IGC Botak, FVMDN, dan Win. Berkat Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita, Tuhan yang akan menyinari kita dengan sinar wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera-Nya. Kebahagiaan yang Dia berikan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dengan demikian selesailah acara ulang tahun. Dengan demikian selesailah acara doa Dolafa kita pada pagi ini. Dan dengan edisi ulang tahun pertama Dolafa. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Dolafa 1 tahun. Yeay. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kami sungguh sangat bersuka cita sekali. Acara ini benar-benar di luar daripada kuasa kami, karena biasanya kami melalui Jimit ya. Jujur ini deg-degan, jadi kita gak usah formal-formal lagi. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sesuai janji kami akan memberikan giveaway berupa buku Kuasa Firman Tuhan yang pertama kepada yang kepada yang memberikan komen, kepada yang memberikan tag 3 komen, saya duduk aja deh supaya bisa kelihatan semuanya juga. Memberikan tag 3 komen di kolom komen IG, yaitu dari Haryani Surya, Fiona Kiora Clara, Bless PSS, dan Christine Luciana. Nah, untuk tadi sudah dipin ya, bagi yang menerima untuk mendapatkan giveaway, tolong memberikan WA kepada 085186872724 supaya kami dapat mengirimkan giveaway tersebut. Terutama untuk semua yang hadir di live streaming hari ini, kami akan memberikan giveaway berupa kumpulan doa, donasi, deklarasi janji Tuhan dengan tema kesehatan. Dan juga ada topik umum juga ya. Jadi kita akan memberikan giveaway, jadi tolong me-WA ke nomor yang kami telah pin, yaitu 085186872724. Nah, dan tadi yang kalau yang tag 3 komen akan mendapatkan buku ini, yaitu kumpulan doa KFT 1 memperkatakan firman Tuhan. Nah, apa sih ini? Ini tuh ada 3 seri yang seperti tadi Sis Emma ceritakan, yaitu bahwa tim Sarah mengeluarkan buku KFT seri 1 sampai seri 3. Di sini buku KFT ini dapat didapatkan melalui toko Sarah Agape. Oke, di toko Sarah Agape, dan kalau misalnya di Tokopedia tidak bisa lewat Tokopedia, juga dapat me-WA admin kami di
di 085186872724 dan juga dapat membeli dolasi kami juga di toko Sarah Agape. Sungguh buku-buku ini memberkati. Jujur ini memberkati tidak hanya di tim kami, juga banyak sekali yang terberkati dengan buku ini, karena dengan buku ini kita mendeklarasikan firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita ada kekhawatiran, kita buang semuanya, kita ganti dengan memperkatakan janji-janji dan firman Tuhan. Sehingga doa-doa ini, kumpulan-kumpulan doa ini menguatkan kita. Jika ingin mendoakan tentang keluarga ada, mendoakan tentang anak ada, mendoakan tentang pekerjaan ada. Khawatir, ingin memperkuat pribadi, memperkuat iman, kita berserah kepada Tuhan, semuanya ada. Oke. Demikianlah promosinya ya. Oke. Dan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di Jimit minggu depan, Selasa depan. Kami akan setiap minggunya, setiap Selasa pagi, kami berdoa syafaat bersama-sama melalui Jimit di Selasa pagi pukul 10 pagi. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut berdoa bersama-sama, silahkan WA kami 085186872724 dan kami akan memberikan link Jimit untuk kita berdoa sama-sama. Untuk kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi dan mendoakan diri kita sendiri. Oke. Terima kasih semuanya. Kami ingin menutupnya dengan berterima kasih bersama-sama. Kami dari tim Sarah mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di Jimit Selasa depan pukul 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Ya ampun. Aduh.